adik-adik, jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada tanggal 24 April 2022 yang masih dilakukan secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 12, bait yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, kami boleh mengikuti ibadah persekutuan teruna ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Engkau juga memberkati Kak Nancy juga Tuhan sebagai pemberita firman, kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Nancy bisa menjadi berkat bagi kita semua. Hanya ini doa permohonan anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita untuk membaca nas pujian yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 62, bait yang pertama, siapa yang berpegang.
Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nancy Silitonga. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hingga pada pagi hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan sukacita kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, agar anak-anak-Mu ini tetap selalu bersukacita dalam mengikuti ibadah di hari Minggu seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mungkin masih melaksanakan ibadah melalui streaming ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan mujizat-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat nantinya ibadah seperti biasanya secara offline ya Tuhan ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan isi dari firman-firman-Mu ya Tuhan, dan nantinya mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah hamba berkata-kata, tapi Engkau yang memberikan mujizatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, untuk firman kita pada minggu pagi ini terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Teman-teman boleh buka Alkitabnya masing-masing, boleh baca ayat yang pertama dan sampai ketiga di rumah secara sendiri ya teman-teman ya. Ini akan kakak bacakan untuk kita semuanya. Dengan perikop rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Teman-teman, tema kita pada minggu pagi ini adalah Allah berkarya di dalamku. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah punya problem atau masalah, baik dalam pelajaran, bergaul, atau mungkin juga pernah ada yang punya masalah sama saudaranya, entah itu kakak, atau abang, atau adik, bahkan dengan teman-teman sekitar, baik itu teman-teman di sekolah, ataupun teman-teman di lingkungan rumah. Nah, teman-teman, pertanyaannya begini, bagaimana teman-teman bisa menghadapi masalah tersebut? Nah, seringkali dalam kehidupan kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebuah masalah hadir pastinya ada hal atau maksud tertentu yang memang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, Tuhan mau teman-teman tetap bersyukur untuk setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tema kita minggu ini adalah Allah berkarya di dalamku. Nah, Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Baik itu hidup kakak, baik itu hidup teman-teman semuanya, baik itu hidup dalam hidup kakak-kakak lain yang lainnya. Tuhan melakukan karya yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, apa saja karya Tuhan dalam hidup kita saat ini maupun sebelum-sebelumnya gitu. Nah, Tuhan banyak sekali melakukan memberikan kepada kita karya-karya yang luar biasa yang bisa kita terima di setiap harinya. Nah, setiap hari, setiap kali kita membuka mata, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa, teman-teman? Karena Tuhan masih memberikan anugerah karya Tuhan kepada kita. Nah, salah satunya adalah melalui nafas kehidupan. Nah, sangat banyak ya teman-temannya untuk karya-karya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan Alkitab kita tadi,
yang ayat yang pertama, Paulus mengirim surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu pada pasal yang ke-12 tadinya, ayatnya yang pertama. Sekarang, tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di sini maksudnya adalah kebenaran bahwa Tuhan memberikan begitu banyak karunia-karunia ataupun anugerah-anugerah kepada kita di dalam hidup kita masing-masing, teman-teman. Nah, contohnya banyak banget ya teman-teman ya. Salah satunya adalah bakat ataupun kemampuan yang kita punya. Nah, karunia yang Tuhan maksud di sini adalah anugerah, teman-teman. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, contohnya adalah kasih Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mencintai kita melebihi dari bagaimana cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama, cinta kita kepada orang tua. Nah, kasih dan cinta Tuhan lebih besar daripada cinta dan kasih yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, karunia atau anugerah yang Tuhan beri bisa merupakan bakat atau talenta yang saat ini kita miliki. Nah, contohnya mungkin teman-teman ada yang bisa bermain musik, seperti contohnya Jeko ya. Nah, Jeko bisa bermain musik. Nah, terus kemudian Jeko dipakai Tuhan untuk melayani di gereja kita sebagai pemain musik yang setiap minggunya biasanya kita melihat sendiri kalau Jeko melayani bermain musik di gereja. Nah, bermain musik itu bukan suatu kemampuan kita yang muncul atau berasal dari diri kita sendiri. Nah, kemampuan Jeko bermain musik itu adalah sebuah talenta yang Tuhan berikan kepada Jeko, sehingga Jeko bisa menyalurkan talenta tersebut kepada kita, untuk kita dengarkan, untuk kita nikmati. Nah, melalui bermain musik, Jeko bisa menonjolkan sebuah karya yang Tuhan berikan kepada Jeko. Nah, saat ini yang kita miliki mungkin kelebihan-kelebihan yang teman-teman punya itu adalah berbeda-beda ya teman-teman. Seperti tadi seperti Jeko bermain musik, dan mungkin ada teman-teman yang bisa membaca puisi, ataupun ada teman-teman yang mempunyai talenta ataupun bakat yang lainnya. Nah, teman-teman, kelebihan atau kemampuan yang kita bisa tonjolkan ini itu semua termasuk dalam karya Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teman-teman bisa berdiri hingga pada saat hari ini, itu semuanya bukan karena kuatnya teman-teman, bukan karena kemampuan dan kesanggupannya teman-teman dalam menjalani berbagai jalan hidup yang teman-teman sendiri pun tahu bagaimana masalah-masalah yang teman-teman hadapi sampai saat ini. Nah, teman-teman sanggup dan mampu dalam menjalani berbagai jalan hidup itu adalah atas karunia ataupun anugerah yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Tuhan bekerja dalam hidup teman-teman, Tuhan memampukan teman-teman, memberi kekuatan dan anugerah yang Tuhan yakin bahwa teman-teman bisa menjalaninya. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak boleh membanggakan diri kita terlalu berlebihan. Nah, menganggap bahwa diri kita ini bisa semuanya, menganggap kalau diri kita ini bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan Tuhan Yesus. Nah, jangan pernah beranggapan bahwa aku bisa, mereka tanpa aku tidak akan pernah bisa, tidak akan bisa apa-apa. Nah, salah satu contoh seperti pelayanan di gereja ya teman-teman, kita tidak boleh merasa egois. Kita tidak boleh merasa egois dan kita tidak boleh beranggapan bahwa dengan kita melayani itu berarti Tuhan sudah pasti sayang sama kita. Tuhan sudah pasti akan memberikan selalu akan memberikan anugerah-anugerah dan karunia-karunia-Nya kepada kita. Nah, di sini kita tidak boleh sombong ya teman-teman ya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh
membanggakan diri kita terlalu berlebihan, karena Tuhan tidak suka untuk hal seperti itu, teman-teman. Tuhan memberikan karyanya dalam hidup kita adalah untuk kita menyalurkan karya Tuhan dalam hidup kita, berbagi pada sesama. Tuhan mempercayakan karyanya ke dalam hidup kita, itu adalah tujuannya untuk agar kita juga berbagi sama teman-teman kita, berbagi pada sesama, termasuk kita bisa juga berbagi pada orang tua kita. Kenapa? Karena dengan Tuhan mempercayakan karyanya kepada kita, itu berarti Tuhan mempercayakan bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara besar di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, teman-teman bisa membaca ayatnya, ayat Alkitab kita yang tadi terdapat dalam 1 Korintus 12, ayatnya yang keempat sampai 6. Kakak bacakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, di sini Tuhan sudah menjelaskan bahwa rupa-rupa karunia itu tetap satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan, apapun itu pelayanannya, Tuhannya tetap satu. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi itu tetap Tuhanlah yang melakukan dan mengerjakan semuanya dalam diri kita masing-masing. Nah, Tuhan, misalnya teman-teman ya, kita melihat mungkin teman-teman ada yang pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh pendeta, dari yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat. Bukan karena pendeta yang memberikan mujizat tersebut, tetapi Tuhan memberikan, menyalurkan karyanya kepada pendeta tersebut untuk melakukan mujizat, untuk melakukan penyembuhan kepada teman-teman kita yang berkekurangan. Contohnya seperti teman kita yang tidak bisa melihat, teman kita yang tidak bisa mendengar, teman kita yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah, Tuhan mempercayakan karyanya kepada seorang pendeta ini untuk melakukan mujizat, menyalurkan berkat dan anugerah yang dari Tuhan, menyalurkan karya Tuhan, menyalurkan firman Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan, apa yang kita kerjakan, itu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman, tanpa Tuhan campur tangan dalam kita menjalani kehidupan, kita tidak akan jadi apa-apa. Karya Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah untuk memampukan kita, menguatkan kita, untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karya Tuhan dalam hidup kita begitu banyak, teman-teman. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita bisa bersyukur atas kepercayaan Tuhan kepada kita, untuk kita mengelola karya yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa bersyukur, teman-teman, atas semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan mau kita selalu ada, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur, mengingat Tuhan, untuk mensyukuri segala berkat, anugerah, karunia, bahkan karya-karya Tuhan Yesus yang mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, tetap bersyukur dan tetap ingat bahwa karunia, anugerah, dan karya Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Dan jangan lupa bersyukur, teman-teman. Setiap pagi teman-teman masih diberikan napas kehidupan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu karya yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 50, bait yang pertama, Perubahan Ajaib.
mengambil sikap berdoa, kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Baik itu karya-karya-Mu yang indah dalam hidup kami ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan dan kemampuan dalam mereka mendidik kami ya Tuhan. Biarlah orang tua kami dapat terus kuat dan dapat terus mampu untuk mengajarkan kami tentang kasih-Mu ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan orang tua kami juga ya Tuhan. Berkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, baik keluarga kami yang dekat maupun yang jauh daripada kami ya Tuhan. Engkau tahu dimanapun mereka berada, Engkau dapat melindungi mereka. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, dan Engkau terus melindungi mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati setiap langkah-langkah mereka, berkati setiap apapun aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, demi itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak persekutuan teruna ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Engkau berkati dalam studinya, biarlah mereka, meskipun mereka mungkin masih ada yang sekolah secara online ya Tuhan, secara daring, tapi kami percaya dan kami yakin dan percaya Engkau akan terus melindungi mereka, Engkau akan terus menyertai mereka dalam mereka mengikuti pendidikan mereka. Berikan mereka kepintaran dan kepandaian ya Tuhan, agar mereka dapat terus belajar dengan giat dan dapat membanggakan kedua orang tuanya ya Bapa. Berkati juga untuk pergaulan mereka, berkati juga untuk hubungan mereka dengan teman-temannya. Biarlah Engkau jadikan anak-anak-Mu ini ya Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh ataupun sakit ya Tuhan. Engkau jamah teman-teman kami ini ya Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka rasakan, biarlah bilur-bilur-Mu yang turun untuk mengurapi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka yang mungkin saat ini terbaring lemah di tempat tidur, Engkau kuatkan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepulihan kepada mereka ya Tuhan, agar nantinya mereka dapat berkumpul bersama-sama kami lagi untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami yang saat ini sedang lemah tubuh, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan teman-teman kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan, terutama untuk kakak-kakak layan dan juga untuk kakak-kakak pengurus Persekutuan Teruna. Biarlah Engkau yang terus campur tangan dalam Pelkat Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau yang terus campur tangan dalam kami melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan Persekutuan Teruna maupun setiap ibadah-ibadah dalam kami melayani adik-adik teruna ya Tuhan. Kiranya Engkau juga terus campur tangan ya Tuhan dalam setiap kegiatan maupun program-program kerja kami yang belum kami selesaikan ya Tuhan. Tuntun kami, sertai kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerjakan dan kami dapat menyelesaikan setiap program-program kerja Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Kami serahkan Persekutuan Teruna ini di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus campur tangan dalam kami melayani ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu GPIB Siloam Pontianak ya Tuhan. Berkati setiap presbiter, setiap pekerja kantor, koster,
setiap jemaatmu juga ya Tuhan, termasuk pendeta, siapapun kami yang melayani di rumahmu ya Bapa, di GPIB Siloam Pontianak ini. Biarlah Engkau yang campur tangan atas kami ya Bapa, Engkau yang memberikan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, Kau yang memberikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan dalam kami melayani di gereja-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat GPIB Siloam Pontianak yang melayani di rumah-Mu ya Bapa, apapun yang kami kerjakan, baik itu kami sebagai pelayan, pengurus, maupun sebagai petugas-petugas dalam melaksanakan ibadah-ibadah setiap hari minggunya Bapa. Kiranya Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang memberkati kami, memberikan berkat-Mu, memberikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan dalam kami melakukan dan mengerjakan pelayanan kami ya Bapa. Engkau berkati gereja-Mu ini ya Tuhan, biarlah gereja-Mu ini dapat menjadi berkat bagi setiap umat-umat-Mu yang percaya kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau tahu kalau kami masih diselimuti dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang belum berhenti dan belum mereda sampai saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, pulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ya Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan bangsa dan negara ini ya Bapa dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, agar nantinya kami dapat beribadah kembali seperti biasanya secara offline di rumah-Mu ya Bapa, di GPIB Siloam Pontianak, dan kami tidak lagi mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, anak-anak-Mu sangat rindu untuk kembali beribadah secara offline di gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya ya Bapa, berikan kami kesehatan selalu ya Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan juga dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan macam-macam penyakit ya Bapa. Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk persembahannya adik-adik boleh masukin ke dalam amplop putih, lalu nanti dituliskan Persekutuan Teruna, lalu nanti boleh dititipkan ke mama papanya untuk dimasukin ke dalam kotak persembahan pada hari Minggu ya. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil membaca nas Alkitab yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar.
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati presbiter yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, supaya berguna bagi kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Hanya ini doa permohonan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Untuk Warta PT pada minggu ini, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kak Nancy Litonga yang sudah menjadi pelayan firman pada minggu ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Nancy bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kedua, terima kasih juga kepada adik-adik layan yang masih setia untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna. Walaupun masih secara online, tapi adik-adik masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna. Yang ketiga, kakak-kakak lain juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik lain yang berulang tahun pada 1 minggu ke depan. Kiranya adik-adik boleh sehat selalu, sukses dalam pendidikannya, dalam cita-citanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PT pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita bernyanyi dari PKJ 241, bait yang pertama, takkan ku tahu hari esok. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang tidak hentinya kepada kami. Ya Bapa, kami telah selesai mengikuti ibadah kami ini ya Bapa. Engkau berkati kami, setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami dapat menerapkan apa yang kami dengarkan tadi ya Tuhan. Biarlah kami dapat terus mengucap syukur atas semua karya-karya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk terus mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan dan memberikan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami salurkan kepada sesama kami ya Bapak. Ajar kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu baik dalam studi, baik dalam pergaulannya, baik mereka dalam mengikuti hak, menjalani hak dan kewajiban mereka sebagai seorang anak dalam kehidupan mereka bersama dengan orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami menyerahkan hanya di dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita selesai. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan untuk mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timur